Assalamualaikum teman-teman. Jadi Bunda tuh mau kasih tahu tentang ide modal bisnis gitu ya. Jadi karena Bunda ketika pandemi ini sering masak di rumah, sering baking, terus ketemulah resep bolu susu Lembang. Kan dulu sempat viral tuh ya bolu susu Lembang. Nah, jadi pas dihitung-hitung kok harganya murah ya. Jadi teman-teman kita bisa bikin sendiri loh dengan harga yang murah, kita nggak perlu beli. Apalagi kondisinya sekarang dengan pandemi ini kita harus berhemat. Pengeluaran itu harus ya dipilah-pilah yang mana yang bisa kita kurangi gitu ya, sehingga itu bisa nanti sisanya itu bisa ditabung kembali gitu. Karena kita perlu jaga-jaga nih, ada yang namanya dana darurat gitu ya. Jadi disimak aja ya, karena modal untuk bolu susu ini istilahnya bolu susu yang lembut, yang enak, itu modalnya cuma 15 ribuan loh ya. Jadi silakan simak ya teman-teman. Nah ini teman-teman biar lebih tergambar ya. Jadi Bunda udah buatkan perhitungannya di Microsoft Excel seperti ini. Nah ini Bunda bahan-bahan ini Bunda copy semuanya dari resep ya. Jadi teman-teman bisa lihat di Instagramnya Bunda Yulianti.wira, atau di YouTube Bunda itu Yulianti Wira, sama Facebook Bunda Yulianti Yulius, itu bisa dilihat. Itu tuh seperti ini gitu ya. Kemudian nanti teman-teman tuh tinggal tinggal konversi aja nih. Ini semuanya Bunda volume atau beratnya itu Bunda hitung dalam satuan kilo, kecuali ini SP ya, karena SP ini dia hitungannya jarang sih yang mau beli 1 kilo gitu ya. Jadi tapi kalau yang lain itu Bunda hitungnya dalam hitungan 1 kilo. Oke, ini apa aja? Jadi kita tinggal hitung aja nih, kayak misalnya telur kita pakai 2 ya. Di sini bahkan Bunda konversi volumenya itu satu telurnya itu 65 gram. Ingat ini telur utuh ya, karena kalau kita mau ngitung harga modal bikin susunya kan bukan 50 gram si telurnya aja gitu, tapi kita sama cangkang-cangkangnya kita hitung juga gitu. Nah atau teman-teman mau lebih gampangnya bisa 1 kilo ada berapa butir, nah itu tinggal dibagi aja, boleh seperti itu. Tapi Bunda mau hitung precise aja ya. Ini bahkan ukuran telurnya lumayan besar karena 65. Jadi range-nya biasanya 60 sampai 65 gram satu telurnya gitu ya. Nah, kalau misalnya cuma telurnya aja ya memang kisarannya 50 sampai 55 gram. Nah, ini harganya, jadi biaya untuk telur seperti ini. Kemudian gula pasir Bunda pakai perhitungan sekilonya 12.500 gitu. Jadi walaupun sempat naik nih kemarin-kemarin ya, walaupun sekarang juga kayaknya masih harganya belum terlalu stabil, tapi kalau kita pergi ke hypermarket gitu atau biasanya ke minimarket itu dijual kok harga 12.500 gitu ya. Walaupun terbatas sih, jadi kita maksimal belinya hanya bisa 2 kilo. Ini SP. Nah, ini yang agak perhitungannya berbeda ya. Jadi volume berat di sini semuanya Bunda hitung dengan kilogram, kecuali ini SP-nya gitu. Jadi kalau untuk SP ini teman-teman biar lebih hemat dan misalnya bakalan sering bikin nih ya gitu ya, teman-teman bisa beli yang repack gitu, yang 1/4 kilo gitu ya, 250 gram itu di toko kue belinya ya. Kalau misalnya kita beli yang misalnya bermerek itu ya, ada di minimarket gitu, itu cenderung mahal ya, dia 70 gram aja tuh mungkin seharga ini baru 70 gram, sedangkan kita bisa di toko kue kita bisa dapat yang 250 gram gitu. Mereknya tuh banyak sih, pokoknya bilang aja mau SP dan sejenisnya gitu ya. Ada sponge 28, ada SP emulsifier kayak gitu-gitu, pokoknya banyak merek ya. Terus garam nih, bahkan Bunda juga letakkan garam loh. Jadi kayak sejumput garam itu berapa sih itu ya. Jadi Bunda konversi juga gitu biar biar so scientific gitu kalkulasinya gitu. Kemudian ini terigu Bunda pakai yang kemasan ekonomis ya. Teman-teman mungkin kalau misalnya nanti misalnya ya aku mau jualin nih kayaknya lumayan murah modalnya ya.
Nanti mungkin bisa lebih murah karena bisa beli yang per 5 kilo, per 10 kilo, atau yang lebih besar lagi gitu, yang bulk gitu ya. Terus ini susu bubuknya. Nah, Bunda pakai susu bubuknya yang sekilo itu 85.000. Ini yang New Zealand, dari New Zealand. Teman-teman kalau mau pakai yang bisa sachet gitu ya, kayak misalnya merek Denko atau sachet apapun boleh, silakan. Tapi karena Bunda sering baking, jadi Bunda beli nih. Sebenarnya di toko kue pun itu ada berbagai jenis ya, susu itu ada berbagai jenis. Jadi nggak hanya yang ini aja. Ada yang lebih murah, bahkan teman-teman boleh pakai yang itu. Jadi sekilonya tuh nggak nyampe 50.000, bahkan teman-teman boleh pakai yang itu kalau bisanya mau lebih menghemat budget. Kalau ini nih susu yang dari New Zealand ini istilahnya rasanya tuh bahkan lebih dari yang sachet-sachetan yang dijual gitu ya. Kemudian ini maizena, harga sekilonya ini maizena itu ada yang dalam ukuran sekilo ya. Ini Bunda beli yang 22.000. Mungkin ada yang lebih murah lagi, teman-teman bisa beli, silakan gitu ya. Ada kok yang lebih murah dari ini, beberapa merek. Kemudian ini susu cair, Bunda pakai, ini tergantung ya teman-teman mau pakai merek apa, tapi Bunda pakai harga yang di tengah, nah itu 15.000 nih. Jadi boleh pakai Indomilk. Jadi harga segini nih, kemarin Bunda beli Indomilk 1 liter gitu ya, harganya tuh segini. Mungkin kalau pakai ultra lebih mahal ya. Jadi konversinya kalau kita cuma pakai 70 mili tuh dan seliternya tuh 15.000 ya seperti ini gitu ya. Jadi ini ukurannya mili atau kilo ya. Kemudian minyak goreng nih, Bunda pakai yang seliternya 12.500. Tapi ini harganya tergantung, kalau mau pakai ada yang curah atau apa tergantung juga. Atau Bunda tuh sempat juga beli kayak minyak kelapa, kalau itu mungkin lebih mahal ya. Seliternya tuh bisa 25.000, 26.000 gitu. Nah, tapi kalau minyak goreng biasa ya segini. Terus bahan fly-nya, nah ini Bunda sedikit modifikasi karena Bunda nggak pakai 100 ml, tapi karena 70 ml aja tuh sebenarnya udah lumayan banyak gitu ya, bisa menutupi atau bisa menjadi fly atau bagian layer untuk toppingnya gitu. Jadi segini 0,07 atau 70 ml itu dikali harganya 15.000, jadi seperti ini. Maizena hanya dipakai sekitar 10 gram, sama gula pasirnya juga 10 gram. Jadi ini bahkan nggak nyampe 1 sendok ya, karena kita kurangi susu cairnya gitu. Kita nggak mau manis-manis juga fly-nya, kan nanti udah ada toppingnya manis. Toppingnya ini masing-masing Bunda kasih 25 gram ya untuk mesis dan keju. Nah ini strateginya lagi. Kalau untuk mesis dan keju, kita pergi ke toko kue dan beli yang sudah di repack. Contohnya nih ya, mesis ini Bunda beli yang merek Tulip, yang yang sekilonya itu 58.000 gitu. Jadi kalau kita pakai cuma 25 gram itu ya harganya cuma segini nih untuk per bolu susunya. Keju juga yang sekilonya merek Kraft ini ya, 96.000. Ada beberapa toko bahkan yang lebih murah dari ini jualnya, tapi Bunda karena cari toko yang terdekat aja, 25 gramnya itu hanya 2.400 loh modalnya. Jadi kalau kita lihat ini Bunda nggak usah ini di-ignore aja ya, karena ini Bunda bikin buat segmen juga ide bisnis. Modalnya itu cuma 15.342.500 rupiah tuh, coba semurah itu kan. Nah jadi teman-teman bisa bikin aja di rumah gitu ya, dan modelnya tuh udah kayak yang dijual di toko-toko loh hasil dari bolu susu ini. Nanti Bunda juga sertakan video untuk pembuatan bolu susu Lembang ya. Oke teman-teman, silakan dicoba ya. Dengan kayak gini kita bisa berhemat loh. Tetap semangat para ibu-ibu di luar sana yang memperjuangkan uang belanja. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, Bunda lihatkan lagi video untuk pembuatan bolu susunya ya. Ini Bunda percepat. Kalau mau lihat versi yang lamanya silahkan nanti cari video Bunda ya. Nah ini tadi sudah mengembang, kita kasih terigu, kemudian kita kasih cairan susunya, kita kukus jadi deh kayak gini. Sekarang kita tinggal tambahin topping. Kita kasih fly-nya dulu seperti ini. Kita
kita bagi dua nih di tengah karena bunda mau pakai mesis sama keju. Ini keju dulu, kemudian baru kita tambahkan mesis gitu. Nah, yang rata ya teman-teman. Nah, kalau udah kita bisa masukkan kemasan kayak gini nih. Kemasannya cantik ya. Ini banyak dijual di toko peralatan kue gitu kok, atau jual bahan-bahan kue. Nah, ini bisa dikasih stiker kayak gini juga. Lucu kan? Udah kayak yang dijual-jual di toko. Silahkan coba ya.